Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 10 yang akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul As-Salib Ta'li Mahara Al-Qira'ah, yang mana akan dibawakan oleh Alfi Umami, Amira, Hidayati, Maya Madina, Nurul Irfa Latifah Rahayu, saya sendiri, dan Siti Nur Hafizah. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan pertama tentang pengertian qiraah. Qiraah dalam istilah adalah mengidentifikasi huruf, kata, dan pengucapan. Sedangkan pembaca yang baik adalah berbicara dengan suara yang keras dalam kurung nyaring dari yang awalnya satu huruf hingga digabungkan menjadi kata yang benar. Secara etimologi, lafal qiraah merupakan bentuk masdar dari qira'an yang artinya bacaan. Sedangkan menurut terminologi terdapat berbagai pendapat para ulama yang sehubungan dengan pengertian qiraat ini. Menurut Al-Dimyati, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fadli, bahwasanya qiraah adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraah seperti hazaf dalam kurung membuang huruf, isbat dalam kurung menetapkan huruf, wasal dalam kurung menyambung huruf, ibdal dalam kurung menggantikan huruf atau lafal tertentu, dan lain-lain yang didapat melalui indera pendengaran. Menurut ilmu Al-Jazari, qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat dan perbedaannya dengan membangsakan kepada penukilnya. Perbedaan cara pendefinisian yang telah disebutkan sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Muhammad. Dari definisi-definisi di atas, tampak bahwa qiraat Al-Quran yaitu cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran sebagaimana diucapkan Nabi atau para sahabat di hadapan Nabi, lalu beliau mentakrirkannya. Qiraat Al-Quran diperoleh berdasarkan periwayatan Nabi SAW, baik secara fi'liyah maupun takririyah. Qiraat Al-Quran tersebut ada kalanya memiliki satu versi qiraat dan ada kalanya memiliki beberapa versi. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran qiraah akan dibawakan oleh saudari kita Alfi Umami. Selanjutnya, tujuan pembelajaran qiraah. Yang pertama, untuk mengenali naskah tulisan suatu bahasa. Yang kedua, untuk memaknai dan menggunakan kosakata asing. Yang ketiga, untuk memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit, secara gamblang atau terus terang, dan implisit tersirat. Lalu yang keempat, memahami makna konseptual. Konseptual diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan konsep. Makna konseptual merupakan makna yang ada pada kata yang tidak tergantung pada konteks kalimat tersebut. Contohnya yaitu kata ibu. Ibu ialah manusia berjenis kelamin perempuan dan telah dewasa. Selanjutnya, untuk memahami makna komunikatif dari suatu kalimat. Maksud komunikatif itu mampu dimengerti oleh pembaca sehingga dapat menyampaikan pesan yang disampaikan dalam kalimat tersebut. Yang keenam, untuk memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang ketujuh, untuk menginterpretasi atau untuk menafsirkan suatu bacaan. Yang kedelapan, untuk mengidentifikasi informasi penting dalam bacaan. Yang kesembilan, untuk membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang. Yang kesepuluh, tujuan pembelajaran qiraah yang terakhir, menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman
setelah membaca keseluruhan akan mudah untuk menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis qiraah. Menurut pandang para ahli, secara umum pembelajaran membaca terdiri dari dua jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Jenis-jenis membaca lainnya merupakan bagian dari jenis membaca dalam hati. Nomor 1, membaca nyaring atau qiraah jahriyah. Membaca nyaring merupakan keterampilan yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran, sebab ia merupakan pondasi untuk mencapai semua kompetensi keterampilan membaca. Membaca nyaring melatih pelafalan kata dengan jelas sehingga siswa dapat menghubungkan antara lambang grafis dengan fonetisnya. Tujuannya adalah yang pertama, melatih siswa terbiasa mengucapkan huruf, kata, frase, dan kalimat sesuai aturan tata bunyi bahasa Arab. Yang kedua, melatih siswa membaca dengan intonasi dan ritme yang sesuai dengan jenis kalimat dan kandungan maknanya. Yang ketiga, melatih siswa untuk membaca ekspresif yang menunjukkan pemahamannya terhadap teks yang dibaca. Keempat, melatih siswa agar memperhatikan tanda baca. Kemudian, yang kedua, membaca dalam hati atau qiraah samitan. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata, tanpa suara dan bisikan, bahkan tanpa menggerakkan bibir. Tujuan utama membaca dalam hati ini adalah penguasaan dan pemahaman, baik pemahaman secara global maupun rincian-rinciannya. Unsur pokok dari membaca dalam hati adalah pemahaman dan kecepatan. Oleh sebab itu, siswa harus dilatih menguasai dan memahami bahan yang dibacanya dengan memperhatikan kecepatan dalam membaca. Secara psikologis, membaca dalam hati dapat memberi ketenangan dan sekaligus menutup kekurangan alat ucap yang ada pada pembaca. Kemudian, membaca dalam hati juga dapat meningkatkan konsentrasi sehingga kandungan bacaan bisa terserap dengan baik. Secara sosiologis, membaca dalam hati menghormati perasaan orang lain, apalagi jika aktivitas membaca itu dilakukan di ruang baca yang disediakan di tempat umum. Kemudian secara fisiologisnya, membaca dalam hati ini memberi kesempatan anggota alat ucap untuk beristirahat. Membaca jenis ini juga dapat meringankan beban mata yang tidak perlu terlalu tajam memperhatikan kata dan kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek standar penguasaan bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab juga sama dengan kita mempelajari bahasa yang lain, yakni meliputi membaca nyaring dan membaca diam. Untuk kita yang bukan orang Arab asli, mempelajari bahasa Arab itu harus banyak mengkaji ilmu dalam bahasa Arab. Seperti kita harus mengetahui bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Arab dan bagaimana baris di setiap ujung kata di dalam kalimat berbahasa Arab. Setelah kita mengetahui kaidah yang benar, barulah kita akan dapat pemahaman yang dihasilkan dari mempelajari teks atau bacaan dalam bahasa Arab. Adapun aspek-aspek membaca ada dua, yakni yang pertama ada aspek gerak dan yang kedua ada aspek pemahaman. Aspek gerak yaitu aspek membaca yang mencakup pengenalan huruf dalam bacaan, pengenalan unsur bahasa, pengenalan hubungan antara intonasi dan huruf, dan kecepatan membaca dalam hati. Yang kedua, ada aspek pemahaman. Aspek pemahaman ini meliputi kemampuan untuk memahami bacaan secara sederhana, memahami makna yang tersirat dalam bacaan, dan dapat menyesuaikan tanda baca dengan intonasi kecepatan membaca. Pada pembelajaran qiraah, hendaknya perlu diperhatikan kemampuan masing-masing anak didik. Setelah kita memperhatikan, kita harus mengetahui juga tingkatan-tingkatan yang perlu dalam pembelajaran qiraah. Ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu persiapan menuju qiraah. Ini dilakukan sebelum anak didik masuk sekolah. Jadi ini dilakukan saat sebelum masuk sekolah dasar. Yang kedua, ada tingkatan kedua yaitu awal pembelajaran qiraah. Awal pembelajaran qiraah ini
diterapkan sejak kelas 1 ibtidaiyah atau kelas 1 dasar. Tingkatan ketiga yaitu ekspansi dan eksplorasi atau perluasan dalam qiraah. Jadi pada tingkatan ketiga ini anak didik sudah lebih luas dalam membaca bahasa Arab. Tingkatan keempat yaitu meningkatkan informasi serta meningkatkan kecakapan kompetensi dalam membaca. Tingkatan kelima yaitu tingkatan lanjutan menuju seorang pelajar yang berkarakter dan bercita rasa terhadap bacaan serta gemar membaca. Setelah semua tingkatan ini dilakukan, maka akan menghasilkan anak didik yang gemar membaca. Kesulitan yang sering dihadapi oleh pelajar. Yang pertama, adanya huruf tambahan atau ziyadah, yaitu seperti alif dan waw yang tidak dibaca. Yang kedua, huruf maklub. Cara membaca huruf yang tidak sesuai dengan tulisan, seperti huruf lam yang terletak sesudah huruf syamsiah. Yang ketiga, bunyi atau pengucapan, yaitu pada contoh bunyi velar seperti kaf, kho, ko, bunyi ufular seperti ain, ha, qaf, dan bunyi mukhaffafah seperti wo, bo, po saat membaca nyaring. Yang keempat, perbedaan arah tulisan, yaitu arah tulisan Arab dimulai dari kanan. Yang kelima, lambat dalam membaca. Yang keenam, membaca nyaring. Yang ketujuh, pengulangan arah pandang, yaitu siswa yang terlalu sering melakukan pengulangan membaca akan membuat lambat dalam membaca. Yang kedelapan, stagnasi pandangan, yaitu bagi siswa yang pandangannya terpaku pada satu arah dalam beberapa saat akan menyebabkan banyak waktu terbuang dan memperlambat dalam membaca. Yang kesembilan, sempitnya pandangan. Yang kesepuluh, kosakata. Saya akan melanjutkan menjelaskan makalah kami. Selanjutnya yaitu F, metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca menurut Muhammad Ali Al-Khuli ada 6, yaitu yang pertama metode harfiah, yang kedua metode sautiyah, yang ketiga metode suku kata, yang keempat metode kata, yang kelima metode kalimat, dan yang keenam metode gabungan. Metode harfiah yaitu guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu persatu, kayak dari alif, ba, ta, sa, sampai huruf ya. Yang kedua, metode sautiyah. Urutan pengajaran ini dimulai dengan mengajarkan huruf berharakat fathah, kemudian huruf berharakat dhammah, selanjutnya huruf berharakat kasrah dan sukun, dan seterusnya. Kayak melajari a, ba, ta, i, bi, ti, u, bu, tu, kayak itu misalnya. Yang ketiga, metode suku kata. Dalam metode ini, siswa terlebih dahulu belajar suku kata, kemudian mempelajari kata yang tersusun dari suku kata tersebut. Untuk mengajarkan suku kata harus didahului oleh pembelajaran huruf mat. Yang keempat, metode kata. Metode kata ini mempunyai landasan psikologis yang mengasumsikan bahwa siswa mengetahui hal-hal yang umum dulu, kemudian berkembang mengetahui bagian-bagian dari yang umum itu. Yang kelima, metode kalimat. Prosedur pembelajaran membaca dengan metode ini adalah dengan cara guru pertama kali menampilkan sebuah kalimat pendek di kartu atau di papan tulis, kemudian membaca kalimat tersebut beberapa kali dan diikuti oleh siswa. Urutan metode kalimat ini adalah dari kalimat ke kata, kemudian ke huruf. Yang keenam, metode terakhir yaitu metode gabungan. Para pengikut metode gabungan ini berpendapat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan pada waktu yang sama juga memiliki kekurangan. Maka yang terbaik adalah meramu semua metode dengan memperhatikan sisi baiknya dan tidak terpaku kepada metode tertentu saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwati thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.